Apakah yang akan kalian lakukan jika kalian dibully saat baru pindah ke negara orang? Hai guys, selamat datang di Recap Film. Di video kali ini, kita akan merekap alur cerita dari film yang berjudul The Karate Kid. Film ini dirilis pada tahun 2010, disutradarai oleh Harold Schwartz dan dibintangi oleh Jaden Smith sebagai Dre Parker, Jackie Chan sebagai Mr. Han, Wen Han sebagai Mei Ying, dan Zhen Wei Wang sebagai Cheng. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan update terbaru dari channel ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke filmnya. Film dibuka dengan scene seorang anak yang bernama Dre Parker yang harus pindah tempat tinggal ke Cina karena ibunya yang akan bekerja di sana. Dre dan ibunya lalu mengucapkan salam perpisahan pada teman-teman dan kerabatnya. Setelah itu, mereka pun berangkat menggunakan pesawat. Di dalam pesawat, ibunya terus menyuruh Dre untuk belajar bahasa Cina agar Dre terbiasa. Namun, Dre terlihat sangat tidak bersemangat untuk belajar karena Dre mengira di Cina adalah tempat yang sangat tidak nyaman dan semua bangunan yang ada di sana sudah tua. Ibunya lalu menyuruh Dre untuk menanyakan dengan bahasa Cina ke orang yang duduk di sebelahnya. Ni hao mau. Dude, I'm from Detroit. Setelah perjalanan yang panjang, Dre akhirnya sampai di sebuah apartemen yang akan ia tempati. Di sana, Dre juga bertemu dengan teman baru yang bernama Harry. Di dalam, Dre dimarahi oleh ibunya karena ia mempunyai kebiasaan buruk, yaitu menaruh jaket sembarangan. Setelah itu, Dre disuruh oleh ibunya untuk memanggil petugas air yang bernama Mr. Han karena pemanas air yang ada di apartemennya rusak. Namun, saat Dre berbicara dengan Mr. Han, tak ada satupun kata yang keluar dari mulut Mr. Han. Karena saat itu, Mr. Han sedang makan siang. Sambil menunggu Mr. Han menyelesaikan makanannya, Dre pergi ke sebuah taman dan mulai memainkan beberapa permainan, seperti main basket dan pingpong. Tingkah lucu Dre saat bermain pingpong menarik perhatian seorang wanita yang bernama Mei Ying. Saat Dre mencoba berbicara dengan Mei Ying, tiba-tiba datang seorang anak yang bernama Cheng dan menyuruh Mei Ying untuk fokus pada latihannya dan melempar kertas yang dipegang Mei Ying. Dre mencoba mengambil kertas itu, namun Cheng kembali menghempaskannya. Cheng lalu mendorong Dre hingga jatuh dan Dre pun menantang Cheng untuk berduel. Cheng yang mempunyai keahlian bela diri dengan sangat mudah mengalahkan Dre hingga salah satu matanya mengalami lebam. Keesokan harinya, Dre mencoba menyembunyikan lebam yang ada di matanya dengan menggunakan topi dan make up milik ibunya, karena sebentar lagi Dre akan pergi ke sekolah. Betapa terkejutnya Dre ketika mengetahui bahwa Cheng dan Mei Ying juga bersekolah di sana. Sore harinya, Mr. Han akhirnya tiba di apartemen untuk memperbaiki pemanas air. Saat itu, Dre sedang dimarahi oleh ibunya karena kebiasaan buruk yang menaruh jaket tidak pada tempatnya. Mr. Han yang melihat itu hanya bisa terdiam dan melanjutkan pekerjaannya. Keesokan harinya di sekolah, Dre hanya bisa menghindar dan bersembunyi ketika ia bertemu dengan Cheng dan teman-temannya. Dre lalu tanpa sengaja menemukan Mei Ying yang sedang latihan, yang membuat hubungan mereka menjadi semakin dekat. Sore harinya, Dre dan ibunya pun pergi ke sebuah pasar. Dre lalu mendengar suara dan mengajak ibunya untuk pergi ke tempat itu. Betapa senangnya Dre ketika ia melihat ratusan anak sedang latihan karate di tempat itu. Namun, mood Dre tiba-tiba berubah ketika ia mengetahui bahwa Cheng juga berlatih di tempat itu. Dre lalu meminta kepada ibunya untuk pulang saja ke Amerika karena ia sangat membenci tempat ini. Dre yang tidak ingin terus-menerus dihantui oleh rasa takut terhadap Cheng, lalu mencoba membalasnya. Dre melihat air pembuangan AC dan langsung menyiram Cheng dan gerombolannya. Cheng yang kesal lalu mengejar Dre.
Namun sialnya, Dre terpojok. Cheng dan teman-temannya langsung menghajar Dre habis-habisan. Salah satu temannya Cheng meminta kepadanya untuk berhenti. Namun Cheng yang sudah terlanjur kesal pada Dre tidak menghiraukannya. Saat Cheng akan menghabisi Dre yang sudah tidak berdaya, pukulan Cheng tiba-tiba dihentikan oleh Mr. Han. Mr. Han dengan ilmu bela dirinya lalu menghajar Cheng dan teman-temannya satu persatu. Saat mereka semua sudah berhasil dikalahkan, Mr. Han lalu menyuruh mereka untuk pulang. Setelah itu, Mr. Han mengobati tubuh Dre dengan menggunakan teknik pengobatan Cina kuno yang bernama Kaufa, dengan menggunakan kapas dan juga api untuk mengobatinya. Dre lalu bertanya kepada Mr. Han bagaimana dia bisa mengalahkan Cheng dan teman-temannya. Mr. Han lalu memberitahu Dre bahwa ia pernah belajar kungfu dari ayahnya. Mengetahui hal itu, Dre langsung meminta kepada Mr. Han untuk mengajarkannya teknik kungfu. Setelahnya, Dre dan Mr. Han lalu pergi untuk menemui guru dari Cheng dan teman-temannya. Karena menurut Mr. Han, Cheng dan teman-temannya tidak menggunakan ilmu kungfu pada tempatnya. Di sana, Cheng melihat Mr. Han dan memberitahu ke pelatihnya bahwa dialah yang menyerangnya. Pelatih Cheng meminta kepada Dre untuk melawan Cheng di sana. Namun Mr. Han menolak dan berjalan pergi. Saat akan keluar dari sana, pelatih Cheng menghadap Mr. Han dan mengatakan salah satu dari mereka harus bertarung di sana. Mr. Han lalu melihat sebuah poster turnamen kungfu terbuka dan mengatakan bahwa Dre akan bertanding di sana. Setelah itu, Mr. Han menyuruh pelatih Cheng untuk tidak mengganggu Dre selama masa latihannya. Dre yang mengetahui hal itu lalu kaget dan panik, dikarenakan dia tidak akan menang melawan mereka semua yang sangat ahli kungfu. Namun, Mr. Han berkata bahwa yang mereka pelajari bukanlah kungfu yang sesungguhnya. Mr. Han yang sudah terlanjur menerima kesepakatan akhirnya mengajari Dre kungfu yang sebenarnya. Keesokan harinya, Dre yang tampak sangat bersemangat mendatangi kediaman Mr. Han untuk mulai berlatih. Dre pun kaget ketika melihat ada mobil di ruang tengah kediaman Mr. Han. Saat Dre mencoba bertanya, Mr. Han tidak menjawab dan menyuruh Dre untuk memulai latihannya. Dre yang saat itu sudah sangat bersemangat langsung berubah menjadi lesu saat mengetahui bahwa Mr. Han hanya menyuruhnya untuk melepas, menggantung, dan memakai jaket secara berulang-ulang selama seharian. Beberapa hari ke depan, Dre juga melakukan hal yang sama dari siang hingga malam. Walaupun sedang turun hujan, Dre terus melakukan hal itu saja hingga dia benar-benar bosan dan mengatakan bahwa Mr. Han telah membohonginya. Mendengar perkataan Dre, Mr. Han pun mulai menunjukkan hasil latihan Dre selama ini. Ternyata, semua latihannya adalah teknik-teknik dasar kungfu. Dan pada akhirnya, Dre pun mengerti maksud Mr. Han. Feet back. Left feet back. Pick up his jacket. Focus. Di waktu yang lain, Mr. Han membawa Dre ke tempat di mana Mr. Han dan ayahnya dulu berlatih kungfu. Dre pun terpesona dengan gerakan indah orang-orang di sana yang sangat berbeda dengan kungfu yang ia lihat sebelumnya. Lalu, ada satu hal yang menarik perhatian Dre saat ia melihat seorang wanita yang mampu mengendalikan seekor ular. Ular itu tampak mengikuti arah gerakan wanita, seakan-akan si wanita menghipnotis ular tersebut. Latihan pun terus dilanjutkan agar Dre siap menghadapi turnamen nanti. Suatu hari, Mr. Han meliburkan latihan Dre dengan alasan bahwa ia ada urusan penting. Dre lalu memanfaatkan waktu libur itu untuk bertemu dengan Mei Ying. Dre lalu mengajaknya untuk bolos, namun tiba-tiba orang tuanya menelpon dikarenakan jadwal audisinya mendadak dirubah dan harus segera menghadiri audisi tersebut. Dre juga hadir menyaksikan Mei Ying di audisi itu. Setelah audisi selesai, orang tua Mei Ying melarangnya untuk berteman dengan Dre dikarenakan Dre telah mengganggu jadwal latihan Mei Ying dan dianggap membawa pengaruh buruk. Dre lalu pulang dengan perasaan kecewa. Sebelum pulang, Dre mampir ke rumah Mr. Han dan betapa terkejutnya Dre ketika melihat Mr. Han menghancurkan mobil yang telah ia perbaiki. Mr. Han lalu menceritakan kenapa ia menghancurkan mobil itu. Beberapa tahun yang lalu, Mr. Han bersama anak istrinya mengendarai mobil itu. Mr. Han dan istrinya terlibat perselisihan yang menyebabkan Mr. Han kehilangan fokus dan terjadilah kecelakaan yang merenggut nyawa anak istrinya. Semenjak saat itu, Mr. Han selalu menyalahkan dirinya atas kepergian anak istrinya.
Setiap tahun di hari kecelakaan itu terjadi, ia akan menghancurkan mobil itu, lalu memperbaikinya, dan dihancurkan kembali, dan begitu pun seterusnya. Keesokan harinya, Dre melanjutkan latihannya. Hari demi hari pun berlalu sampai akhirnya tibalah malam sebelum turnamen dimulai. Di malam itu, Mr. Han dan Dre saling berterima kasih. Dre berterima kasih kepada Mr. Han karena telah membimbingnya berlatih kungfu. Mr. Han juga berterima kasih kepada Dre karena telah membantu menyadarkannya dan membuatnya bangkit dari keterpurukan masa lalunya. Mr. Han lalu mengantar Dre pergi ke rumah Mei Ying untuk meminta maaf pada kedua orang tuanya. Mendengar Dre yang meminta maaf dengan tulus, ayah Mei Ying mengizinkannya untuk tetap berteman dengan Mei Ying, dan mereka juga akan hadir untuk menonton pertandingan di turnamen besok. Hari pertandingan pun tiba. Di sana juga terlihat Mei Ying dan kedua orang tuanya serta ibunya Dre yang hadir di bangku penonton. Di pertandingan pertama, Dre belum paham dengan peraturannya hingga ia keluar lingkaran. Hal itu menyebabkan Dre kehilangan poin pertamanya. Namun setelah ia memahami pertandingan, Dre pun berhasil membalikkan keadaan dengan menang 2 kali berturut-turut dengan skor akhir 2-1. Lalu tim dari Cheng juga terlihat sangat kuat. Mereka bahkan bisa menang dengan sangat mudah. Pertandingan kedua dan ketiga pun mereka lewati dengan sangat baik. Dre dan Cheng sama-sama menangkan pertandingan hingga menuju ke babak semifinal. Saat Dre bertanding dengan salah satu timnya Cheng, terlihat bahwa dia dan gurunya sudah mempersiapkan sebuah rencana, dan rencana itu adalah mematahkan kakinya Dre. Setelah kejadian itu, terlihat dari raut wajahnya bahwa ia merasa sangat bersalah dan tertekan karena harus menjalankan tugas kotor dari gurunya itu, dan dia pun akhirnya didiskualifikasi. Setelah itu, Dre dibawa ke ruang medis. Di sana, dokter mengatakan bahwa Dre tidak akan bisa melanjutkan pertandingannya dan harus menyerah. Sementara itu di arena, apabila Dre sudah tidak bisa melanjutkan pertandingannya, maka dia akan dianggap gugur dan Cheng otomatis menjadi juara. Tetapi Dre memohon kepada Mr. Han agar dia melakukan pengobatan tradisional Cina yang dulu pernah ia lakukan kepadanya. Mr. Han tidak mau melakukan itu karena menurutnya yang terpenting sekarang Dre sudah sampai di tahap ini dan mereka tidak akan memulinya lagi. Namun Dre berkata bahwa yang sebenarnya ia benci bukanlah bulian dari orang lain, tetapi rasa takut yang ada di dalam dirinya. Dia merasa bahwa satu-satunya cara agar rasa takut dalam hatinya itu bisa hilang adalah dengan mengalahkan Cheng. Akhirnya Mr. Han pun mengobati Dre dan ia pun kembali ke arena untuk pertandingan final. Di babak pertama pertandingan itu, Dre tertendang keluar arena dan membuat ia kalah di pertandingan itu. Namun tanpa diduga, Dre berhasil membalikkan keadaan dengan memenangkan pertandingan kedua dan ketiganya. Namun di pertandingan keempat, gurunya meminta Cheng untuk fokus menyerang kakinya Dre yang baru sembuh. Hingga akhirnya, Cheng berhasil melakukan itu hingga membuat Dre terjatuh dan merintih kesakitan. Lalu di babak final, Dre yang sudah tidak bisa menggunakan kaki kirinya memasang kuda-kuda yang persis seperti wanita pendali ular lakukan. Dre membuat Cheng mengikuti gerakannya sebagaimana ular mengikuti gerakan si wanita. Lalu dengan sekali tendangan, Dre berhasil mengalahkan Cheng di babak final itu, dan turnamen dimenangkan oleh Dre. Cheng lalu menyerahkan pialanya kepada Dre dan mengakui bahwa Dre lebih hebat daripada dirinya. Setelah itu, Cheng dan teman-temannya memberikan respek kepada Mr. Han dan film pun berakhir. Sekian alur cerita dari film The Karate Kid. Support channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Komen juga di bawah untuk request film apa aja yang akan kita bahas selanjutnya. Saya Mr. X, tetaplah berada di alur yang benar.